Halo sahabat semuanya, pada tanggal 27 November 2024 nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ada yang bertanya kepada saya, apa saja syarat untuk menjadi calon perseorangan atau independen pada pemilihan kepala daerah serentak nanti? Untuk itu, mari kita bahas terkait dengan syarat jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan pada pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak nanti. Untuk pemilihan bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pertama, untuk kabupaten atau kota yang mempunyai jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada pemilihan terakhir kemarin berjumlah 250.000 jiwa, maka calon perseorangan tersebut harus didukung minimal 10%. Selanjutnya, untuk kabupaten atau kota yang mempunyai jumlah penduduk dalam DPT pada pemilihan terakhir kemarin antara 250.000 jiwa sampai 500.000 jiwa, maka syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan tersebut yaitu 8,5%. Selanjutnya, untuk kabupaten atau kota yang mempunyai jumlah DPT pada pemilu terakhir kemarin yaitu antara 500.000 jiwa sampai 1 juta jiwa, maka syarat minimal yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan tersebut adalah 7,5%. Untuk kabupaten atau kota yang mempunyai jumlah jiwa dalam DPT pada pemilu terakhir lebih dari 1 juta jiwa, maka calon perseorangan tersebut harus menyertakan dukungan minimal 6,5%. Misalkan di kabupaten saya, di Kabupaten Bogor, ada 3,8 juta jiwa dalam DPT pada pemilu terakhir kemarin. Maka minimal calon perseorangan tersebut harus menyertakan 247.000 dukungan. Dan yang paling penting dan harus diperhatikan adalah jumlah dukungan harus tersebar lebih dari 50% dari jumlah kecamatan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Misalkan di Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan. Jadi calon perseorangan tersebut dukungan 247.000 jiwa tersebut harus tersebar minimal 20 kecamatan atau lebih. Untuk selanjutnya yaitu syarat menjadi calon perseorangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pertama, untuk provinsi yang jumlah DPT dalam pemilu terakhir berjumlah 2 juta jiwa, maka dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan yaitu minimal 10%. Selanjutnya, untuk provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT pada pemilu terakhir berjumlah 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, maka syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan tersebut yaitu 8,5%. Lalu untuk provinsi yang mempunyai jumlah penduduk dalam DPT pada pemilu terakhir kemarin berjumlah 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, maka syarat yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan tersebut adalah 7,5%. Dan apabila provinsi tersebut mempunyai jumlah penduduk dalam DPT pada pemilu terakhir lebih dari 12 juta jiwa, maka calon perseorangan tersebut harus mempunyai dukungan minimal 6,5%. Misalkan di provinsi saya, Provinsi Jawa Barat, jumlah DPT pada pemilu terakhir kemarin itu ada 35 juta. Maka untuk calon perseorangan tersebut minimal harus menyertakan dukungan 2.275.000 jiwa. Dan sama seperti tadi, jumlah dukungan tersebut
harus tersebar minimal 50% dari jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut. Kalau di Jawa Barat ada 19 kabupaten dan juga 8 kota, maka minimal harus tersebar di 14 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Seperti itu. Untuk dukungan itu bisa berbentuk fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 tahun. Dan dukungan hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan. Mungkin itu penjelasan terkait dengan syarat jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah nanti. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih.